kana zahuqa wa la yatakallamu illa man adzina lahu rahmanu wa qala suwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adalaina min barakatihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi natil hasanah wa bi kulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan lagi kajian kitab hikam kita, yang mana pada hikmah ini sudah sampai kita kepada al-hikmah 134 ya. Berarti beda satu ya memang di sini. Di sini kurang satu. Berarti hikmah yang ke-134. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, lau asyraka laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kisfatul fana'i alaiha. Lau asyraka laka nurul yakin, andaikan benderang untukmu nurul yakin, cahaya keyakinan, andaikan bersinar untukmu cahaya keyakinan, la ra'aital akhirata aqraba ilaika, maka sungguh engkau akan melihat akhirat lebih dekat kepadamu, min antarhala ilaiha, daripada perjalananmu menuju akhirat. Andaikan benderang bersinar nur keyakinan di dalam dirimu, maka engkau pasti akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada perjalananmu menuju akhirat. Wala ra'aita, dan engkau pasti akan melihat mahasinad dunia, keindahan-keindahan dunia, qad zaharat kisfatul fana'i alaiha, telah tampak, telah zahir bayang-bayang kefanaan di atasnya. Nah, sehingga insyaallah coba kita akan bacakan sarahnya, apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dan bagaimana nanti aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan insyaallah nanti ada beberapa hadis yang kita bacakan dari beberapa sahabat Rasulullah SAW yang memang hatinya sudah benderang, bersinar nur keyakinan di dalam hatinya. Mallazi yahjubul insan an ru'yati ahdatsil akhirah. Kita tahu bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah persiapan dan pengambilan bekal kita untuk perjalanan kita ke akhirat. Banyak orang-orang meyakini bahwa akhirat itu lama lagi datangnya. Artinya masih jauh, perjalanan menuju akhirat itu masih jauh tibanya. Sedangkan bagi orang-orang yang nur keyakinannya telah benderang, telah bersinar, maka mereka melihat akhirat itu sudah tampak dan nyata di depan mata, sehingga memotivasi mereka untuk senantiasa beribadah,
memotivasi mereka untuk menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan kepada Allah. Kenapa dan apa yang menyebabkan seseorang bisa terhalang, terhijab mata hatinya dari melihat kejadian-kejadian akhirat yang memang notabene-nya sebentar lagi. Kenapa sebentar? Karena kan kita menuju ke sana. Karena setiap waktu yang kita tuju menuju ke sana, maka hitungannya sebentar. Karena kan dikerja setiap hari untuk menuju ke sana. Nah, ketika ditanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, waktu yang telah lama kita tinggalkan atau waktu yang telah lalu yang sudah lama itu apa? Itu hari kemarin. Karena walaupun kemarin tetapi tetap detik per detik, menit per menit, hari per hari kita tinggalkan. Sedangkan hari yang paling cepat datangnya itu hari apa? Yaitu hari esok. Karena walaupun masih 24 jam, tapi menit per menit, detik per detik kita akan menuju ke sana. Maka keyakinan orang-orang yang beriman dan soleh adalah kejadian-kejadian akhirat itu tampak di depan mata mereka semakin nyata dan semakin dekat. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena bersinar nur keyakinannya. Bukan yakin, Pak, tapi nur keyakinan. Yakin insya Allah kita semuanya tergolong orang-orang yang yakin. Saya sebutkan beberapa tingkat keimanan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Umar Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajah. Beliau membagi beberapa golongan kategori mukminin. Yang pertama, iman itu ada yang disebut dengan iman taklid kepada Allah, kepada hari akhir, kepada akhirat, kepada surga, kepada neraka dan lain-lain. Ada orang yang disebut dengan imanu taklid. Iman taklid adalah al-jazmu biqaulil ghairil min ghairi ay'arifa dalilan. Ketika kita memantapkan sesuatu di dalam hati karena sababiah omongan orang lain tanpa ada dasar sama sekali. Artinya cuma ngikut-ngikut saja, dak pedah cek babaturan ada surga dan neraka, akhirnya ikut. Nah, ini yang seperti ini disebutnya iman tapi taklid. Sah nggak, Pak, iman yang kayak gini? Sah nggak? Nah, itu ada yang nyebut sah, ada yang nyebut nggak sah. Tapi kan lumayan juga, meninggal dengan membawa keimanan seperti ini berarti keabsahannya masih diikhtilafkan oleh ulama. Cuma yang memang yang paling kuat menyebutkan bahwa iman taklid iman yang sah, tapi ma'al isyani bitarkil istidlal. Orangnya dihitung berdosa karena dia meninggalkan mencari dalil dan dasar-dasar atas keyakinannya. Masa punya keyakinan dan kepercayaan tapi tidak punya dasar sama sekali. Maka iman yang pertama adalah iman taklid. Iman yang kedua disebut iman ilmu. Iman ilmu adalah mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bidalaili, dengan menggunakan dalil-dalilnya, baik dalil secara nakli Al-Qur'an dan hadis ataupun dalil secara akli, yaitu dalil menggunakan logika atau akal. Nah, andaikan orang beriman kepada Allah dengan menggunakan dasar-dasar yang disebutkan tadi, maka iman tersebut naik menjadi iman ilmu. Nah, maka ketika ada orang yang mempercayai bahwa gula itu manis karena dia mendengar kata temannya gula itu manis, maka ini contoh orang percaya taklid. Tapi ketika dia percaya bahwa gula itu manis karena telah membaca dari ilmu, dari buku yang terpercaya, sumber yang terpercaya, dia baca, dia gali, ternyata dia dapatkan kesimpulan bahwa gula itu manis, maka iman dan percaya seperti ini disebutlah iman ilmu. Nah, orang yang seperti ini, nama lainnya selain iman ilmu adalah ilmul yakin, keyakinan yang berdasarkan dari ilmu. Nah, yang ketiga, nah untuk kita sebagai mukminin, alhamdulillahnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa yang diwajibkan bagi kita hanya yang ke satu, yang kedua. Ya, kalau nanti sampai ketiga, keempat, kelima, nah itu hitung-hitungnya fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama wajib, yang kedua, nah ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kata-kata ketahui
Perintah atau bukan, Pak? Perintah. Sedangkan kita dilahirkan sudah tahu atau belum, Pak? Belum. Berarti kata-kata perintah ketahuilah, maka seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk mencari tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang menjadi dasar ulama bahwa iman yang kedua yang paling ideal bagi mukminin adalah setiap kepercayaan yang ada di dalam hati berdasarkan ilmu. Adapun iman yang ketiga disebut imanu ayyan. Iman ayyan kayak gimana? Ma'rifatullahi bimuraqabatillah. Dia mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui af'al-af'alnya Allah dengan sababiyah hatinya selalu seakan-akan dilihat dan diawasi oleh Allah. La ya'zubu, Allah itu nggak pernah hilang dari hatinya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ini imannya orang yang sudah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Sebabnya karena dia seakan-akan diawasi oleh Allah. Nah, ini disebutnya kalau dalam keyakinan ainul yakin, yaitu keyakinan yang bijil, yang keluar sababiah melihat sesuatu. Jadi kalau tadi orang percaya gula manis kata orang, kata buku, kata sumber terpercaya. Nah, yang ini dia sudah tahu bahwa gula itu manis karena dari buku, bari melihat gula itu ada. Jadi gulanya udah ada di depan mata. Nah, yang kayak gini namanya imannya ayan, terlihat. Ada lagi yang hakul iman atau imanu hak. Iman hak yang kayak gimana? Kalau iman hak adalah iman, keyakinan, kenal dengan Allah, tahu sifat-sifat Allah, tahu af'al-af'alnya Allah. Sababiyahnya dia sudah bisa melihat dengan mata hatinya. Nah, disebutlah orang-orang seperti ini musyahadah. Dia melihat kudratnya Allah terlihat, iradatnya Allah terlihat, sifat ilmunya Allah terlihat, sifat Allah itu sami', basir, Allah Rahman, Allah Rahim terlihat oleh mata batinnya, terasa oleh dirinya. Nah, orang-orang yang seperti ini disebutlah orang yang percaya kepada Allah sudah level imanu hak. Kata lain dari imanu hak adalah hakul yakin. Ada lagi, Pak, di atas hakul yakin, yaitu imanu hakikah atau imanu hakikoh atau hakikotul yakin, hakikat dari keyakinan. Nah, ini imannya para nabi, imannya para rasul. Yang kata Rasulullah, mataku tertutup, hatiku terjaga. Nah, ini matanya tertutup, hatinya tetap mengingat Allah. Melihat makhluk yang terlihat adalah Allahnya. Melihat apapun, semua yang terlihat adalah sifat-sifat dan kebesaran Allahnya. Bahwa hari esok adalah hari akhirat, Pak. Rasul pernah dawuh, ketika kamu ibadah, maka ibadahlah seperti seakan-akan besok meninggal. Nah, sehingga orang-orang yang sudah punya keimanan seperti ini tingkat-tingkat yang punten, Pak, luar biasa tingginya. Nah, andaikan kita diwajibkan dengan 3 yang selanjutnya itu, Pak, dari mulai imanu ayyan, imanu hak sampai imanu hakikoh, kira-kira sanggup atau tidak kita ini? Karena di mana kita mau mempelajari 3 iman yang ini, Pak? Nah, semuanya yang 3 ini adalah fadl dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan orang yang tadi melihat gula disebut imanu ain, maka orang yang sudah mencicipi gula, maka disebutlah hakul yakin. Orang yang sudah masuk gula ke dalam bibirnya, maka disebutlah hakul yakin. Bayangkan kalau orang itu hakikatul yakin, seperti apa perumpamaannya yang pas? Bisa dibayangkan atau tidak? Jadi kalau orang percaya gula manis sebab orang lain disebut iman taklid, sebab buku yang terpercaya dia baca ilmunya disebut iman ilmu, kalau lihat gulanya disebut iman ayyan, kalau lagi nyicipi gulanya disebut iman hak atau hakul yakin. Bagaimana perumpamaan yang pas untuk menggambarkan iman hakikoh? Wallahu a'lam bishawab, kan jadinya banyak. Artinya segitulah perasaan dan keyakinan Rasulullah kepada Allah dan janji Allah, sifat-sifat Allah dan lain-lainnya. Nah, sehingga apa yang hendak disampaikan oleh Sayyidnu atau Ila As-Sakandari pada saat ini adalah
banyak golongan manusia yang hatinya terhijab. Terhijab karena sababiyah tiada lain tiada bukan dunia wa zukhrufiha, dan keindahan-keindahannya. Dunia dan keindahannya ini menghalangi pandangan mereka dari pandangan akhirat. Karena sababiyah keelokan dunia berani mengabaikan akhirat. Karena sababiyah keindahan dan kemanisan dunia tersebut berani melawan perintah yang akan mengakibatkan mereka celaka di akhirat. Nah, apa sababiyahnya hal itu terjadi? Karena yakinnya mah yakin, Pak. Ketika ditanya orang yang punten, Pak, mencuri, yakin nggak nanti ada neraka? Kira-kira yakin nggak, Pak? Yakin. Ketika ada orang yang bermaksiat, ditanya, yakin nggak ada Tuhan? Ya yakin. Nah, terus kenapa pandangan mereka dari neraka itu tertutup? Pandangan mereka dari akhirat itu tertutup. Maka sababiyahnya, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, yakinnya ada, nurnya yang nggak ada. Cahaya dari keyakinan itu yang nggak ada. Nah, sehingga nur dari keyakinan itu meredup, sehingga yakin tadi tidak memproses dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, sehingga satu saat kita bacakan beberapa hadis, yaitu seorang sahabat Rasulullah SAW, bainama Rasulullah SAW yamsi istaqbalahu syabun minal ansor. Ketika Rasulullah SAW tengah berjalan, maka Rasul dihampiri oleh seorang pemuda dari golongan Ansor, berarti orang Madinah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bertanya kepada pemuda tersebut, namanya Harisah. Kaifa asbahta ya Harisah? Haris, bagaimana keadaanmu di pagi hari? Pagi hari ini gimana keadaan? Maka beliau menjawab, qala asbahtu mu'minan billahi haqqo. Rasul, alhamdulillah pagi ini saya iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Artinya menjawab dengan pede dan yakin bahwa saya beriman, percaya, yakin kepada Allah haqqo, di level hakul yakin ya. Levelnya udah di hakul yakin. Akhirnya Rasul bertanya lagi, faqala lahu unzur matakul fa inna likulli qaulin haqiqah. Ani ngomong teh ka mana bae. So, perhatikan omongan kamu. Segala sesuatu itu punya hakikatnya. Pama haqiqatu imanika. Kemudian apa hakikat keimanan yang engkau banggakan itu, kata Rasul. Yang engkau yakini itu. Maka dijawablah oleh Harisah, faqala ya Rasulullah azabtu nafsi anid dunya. Rasul, aku telah mundurkan diriku, jiwaku, hatiku dari dunia dan kemegahannya. Tak pernah aku terbujuk, terayu dengan keindahan-keindahan dunia. Udah, saya mundur dari dunia dan isi-isinya. Yang pertama. Yang kedua, fa ashartu laili, malam hari telah kubuat bagaikan kapal yang melintasi samudra, karena sababiyah ingin mencari perbekalan untuk di akhirat. Dijadikan malamnya sebagai jalan untuk mencari akhirat. Yang ketiga, wa adma'atu nahari, seluruh siangku dihabiskan dengan rasa dahaga dan lapar ya Rasulullah. Artinya berpuasa. Paka'anni bi arsi rabbi bariza, seakan-akan aku lakukan semua itu, malamnya aku ibadah, siangnya aku puasa, seakan-akan ya Rasul, aku melihat aras Allah itu tampak di depan mata aku. Ini aras Allah itu tampak di depan mata. Kemudian wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawarun, dan seakan-akan aku melihat ahli surga itu tengah saling mengunjungi satu sama lainnya. Yang A berkunjung ke B, yang B berkunjung ke C, C berkunjung ke D, dan itu menjadi ciri orang-orang yang ahlul jannah. Jadi selama kita sering berkunjung, bersilaturahmi dengan orang-orang soleh di alam dunia, nah itu jadi alamah orang-orang tersebut adalah penduduk surga. Karena sifat ahli surga itu adalah resep saling berziarah, mengunjungi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yata'auna fiha, dan aku pun melihat betapa banyaknya penduduk-penduduk api neraka yang tengah dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka. Maka apa kata Rasulullah? Faqala lahu absarta falzam abdun nawarallahu iman fi qalbihi. Wahai Harisah, tetapkan dan lanjutkan apa yang ada di dalam keyakinanmu itu.
Abdun nawwarallahul iman fi qalbihi. Engkau adalah seorang hamba yang Allah terangi hatinya dengan keimanan. Engkau adalah hamba yang Allah terangi hatinya. Berarti kita imannya ada apa? Ada. Nah, terang atau belum kita ini? Nah, itu kan jadi pertanyaannya, Pak. Nah, ini langsung ditegasi oleh Rasulullah, engkau adalah hamba yang keimanan di dalam hatimu sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Harisah tadi bertanya lagi dan meminta sesuatu kepada Rasul. Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah. Rasul, doakanlah Rasul, saya ingin meninggal dalam keadaan syahid. Jadi kalau sahabat-sahabat dulu tuh meninggal pingin dalam keadaan syahid. Tapi ya perang harus serius, Pak. Jadi jangan meninggal dalam keadaan syahid merupakan cita-cita kemudian menjadi harapan dan munajat dalam doa, pas perang sengaja leher dia asong-asong ke baturnya, itu enggak. Akhirnya itu syahidnya dunia saja. Ini jangan sampai nanti mengalah di medan perang karena sababnya ingin mendapatkan gelar syahid. Akhirnya Rasul berdoalah Rasulullah SAW. Kemudian ternyata Harisah tersebut pakutila yauma badrin syahidan, meninggal dalam keadaan syahid ketika perang Badar. Kemudian datang ibundanya datang, kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, qad alim tamang zilata Haris. Rasul, hanya engkaulah yang tahu bagaimana kedudukan Haris di sisi Allah. Fa iyakun fil jannah asbir. Kalau dia ahli surga insya Allah saya sabar, Rasulullah. Kemudian wa iyakun fil jannah wa illam yakun fil jannah taro ma asna. Rasul, kalau dia di surga insya Allah saya sabar, tapi kalau bukan di surga tolong Rasul sampaikan kepadaku apa yang harus aku lakukan, kata ibundanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa inna ibnaka asobal firdausal a'la. Tenang, anakmu ada di surga firdaus yang tertinggi. Kembali ibunya, wahia tadhaku, dengan tersenyum seraya berkata, bakhil ya Harisah. Namun cara orang mah mantap Harisah. Itu kata ibundanya Harisah mendengar betapa anaknya sudah berada di posisi derajat tertinggi di surga firdaus. Nah, apa alasannya Harisah bisa malam ingat Allah, siang ingat Allah? Sababiahnya adalah hatinya, keyakinannya, imannya. Jangan dulu kita ambil keyakinan yang level tinggi, yang iman biasa-biasa saja. Iman yang berdasarkan ilmu, andaikan sudah diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala iman tersebut, maka insya Allah iman tersebut pun menuntun kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menjelaskan pas sama dengan hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini, yaitu Rasulullah SAW dawuh, innan nuro, sesungguhnya nur, cahaya, idza dakhalal qalba, ketika sudah masuk ke dalam hati, insyaraha lahus sadru, maka akan menjadi jembar, akan menjadi lapang dada tersebut, hati tersebut. Nur ketika sudah masuk ke dalam hati, maka jembar dan lapanglah hatinya terhadap qada dan qadarnya Allah, ridho terhadap musibah yang Allah timpakan akan sabar, terhadap karunia yang Allah berikan akan syukur, dan lain-lainnya. Kemudian ditanya Rasulullah, Pak, ya Rasulullah, hal lidzalika min alamatin yurabu biha, kira-kira kalau orang yang sudah dimasuki hatinya oleh nur ada nggak ciri-cirinya? Nah, kan ini yang kita inginkan banyak, mengetes diri kita tuh udah ada nurnya atau belum. Maka Rasul menjawab, "Na'am, mohon aya ciri-ciri." Naon wae atuh Rasul? Yang pertama, at-tajabi andaril gurur, sudah mulai dia menjauh dari desa tipuan. Sudah mulai menjauh dari desa tipuan. Wal inabatu ila daril khulud, sudah mulai kembali ke desa keabadian. Yang terakhir, wal istihdadu lil mauti qabla nuzulihi, dan sudah bersiap-siap menghadapi kematian sebelum ajal datang menjemputnya. Nah, sehingga 3 disebutkan oleh Rasulullah yang menjadi ciri seseorang sudah ada nur atau belum di hatinya. Mundur dari dunia, artinya dunia yang dia jadikan tempat bertinggal dan berdiam diri tidak terkecoh dan tertipu dengannya.
semua fasilitas yang Allah berikan dijadikan wasilah untuk beribadah, sudah mulai balik kembali menjadi tujuannya adalah akhirat, kemudian sudah siap-siap menghadapi kemautan dengan bertaubat dan beramal soleh. Nah, andai 3 ini ada di dalam diri kita, insya Allah diri kita termasuk golongan hamba yang sudah diberikan nur cahaya keimanan dalam hati. Satu lagi pertanyaan, Pak. Terus caranya agar hijab yang dalam hati kita ini runtuh gimana? Kan yang tadi itu ada hijabnya, Pak. Kan kalaupun ada nurnya, cahayanya, anggap saja hati kita itu seperti kaca. Kaca yang kalau sudah lusuh dan kotor dikasih cahaya sama sekali, maka tidak akan tembus ke arah sebaliknya. Pun sama, Pak. Andaikan hati kita ini ada nur, keur nur nate leutik, kemudian kacanya sangat berdebu dan lusuh. Nah, ini gimana cara meruntuhkan hijab-hijab yang ada di dalam hati sehingga pandangan kita itu tidak terhijab dari penglihatan akhirat? Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, andaikan cita-cita kita bahwa hijab dan benteng itu rubuh sendiri, maka itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang ujian Allah diberikan kepada makhluk dan manusia, salah satunya adalah zuyyina linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatir. Allah berikan kepada kita rasa cinta kepada dunia, wanita, harta benda dan lain-lainnya, yaitu sebagai ujian bagi kita. Itu nggak bisa runtuh sendirinya. Nah, salah satu yang bisa meruntuhkan hijab-hijab itu adalah 2. Pertama, selalu berzikir mengingat Allah. Yang kedua, bermuraqabah, selalu seakan-akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sering berzikir, walaupun pernah disampaikan sebelumnya, jangan sampai zikir tersebut terhenti walaupun hati belum ingat Allah. Karena kadar pertolongan akan datang dengan kadar persiapan. Kalau kita nggak berusaha dan bersiap diri, pertolongannya datang mual, Pak. Mual. Kan baheula zikir teh sing lu lalai-lalai baheula. Nu penting lisannya berzikir dulu saja. Nah, sehingga jangan sampai la tatrukiz zikra li adami huduri kama Allahi bihi. Jangan kamu tinggalkan zikir walaupun kamu nggak hadir Allah di dalam hati. Terus kamu berzikir, karena lambat laun pertolongan Allah akan datang. Nah, setelah istiqomah zikir, insya Allah nanti akan dititipkan rasa oleh Allah seakan-akan kita diawasi setiap gerak gerik langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kita termasuk golongan hamba yang dipadangkan hatinya, yang Allah sinarkan hatinya dengan nur keyakinan, nur keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita menuju takwa, langkah kita menjadi hamba soleh, langkah kita untuk semakin dekat dengan Allah semakin mudah dan semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga sebelum kita tutup, mungkin Pak ada pertanyaan ataupun tambahan dari sepuh-sepuh guru-guru yang lain, mangga. Tanapi cekap ya Pak. Saya pernah dengar ada ceramah yang membedakan antara zikir dengan menyebut, ya. Kalau menyebut ya misalnya nama Allah ya, nah ataupun zikir yang seperti kita sholat. Tapi kalau zikir itu mengingat itu tidak seperti itu ya, bisa mempengaruhi ke keimanan ataupun perbuatan kita. Barangkali bisa ada di ya. Sebenarnya zikir itu af'alul qulub ya Pak ya, pekerjaan hati. Pada mulanya hakikatnya zikir itu pekerjaan hati. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sebutkan faidah dari zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Kira-kira kalau kita zikir 1000 kali Pak, membaca la ilaha illallah, tenang atau gelisah hati? 2000, 3000, 4000, 5000. Tinggal ikeun tas bete iraha itu beres. Artinya kok zikir kita semakin banyak malah semakin ruwet.
bukan semakin tenang hati kita. Karena memang faidah yang Allah berikan, ketika penyakitnya hati, maka penyembuhnya juga amal hati, Pak. Ketika Bapak lukanya zohir, penyembuhnya, obatnya harus zohir. Kan gitu, Pak. Ketika Bapak lukanya dalam, maka obatnya dalam. Ketika amal kita, anggota badan kita yang luka, maka Allah tawarkan penyembuhnya dengan gerakan-gerakan ibadah. Tapi kalau hati kita yang gelisah, hati kita yang kurang husnudon kepada Allah, kurang keyakinan kepada Allah, selalu gelisah dengan urusan-urusan dunia kita, maka yang sakit apanya ini, Pak? Dohirnya, batinnya, Pak. Batinnya. Obatnya zohir atau batin, Pak? Obatnya batin. Nah, kenapa ketenangan gak muncul padahal zikirnya udah ribuan? Karena zikir kita masih sampai di lisan. Ya sudah, lamun gitu mah tuh tinggalkan we. Ya sudah, jangan berzikir sekalian. Karena zikir itu kan dari hati. Nah, mulanya orang-orang dulu, Pak, orang-orang di zaman Rasul, di zaman sahabat tabi'in, lisan ya dulu alama fil qalbi, menunjukkan apa yang di dalam hati. Karena hati ada Allah, terucap Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Sehingga lisan itu isyaratun alama fil qalbi, menjadi gambaran apa yang ada di dalam hati. Kan gitu, Pak. Orang zaman sekarang hatinya udah ada Allah nggak kayak orang dulu, Pak? Belum. Kan ada di dalam hati kita kan masih duniawi, masih pekerjaan, masih sekolahan, masih apapun itu yang menjadi cita-cita kita masing-masing. Sehingga nggak pernah lisan kita mengucapkan dan mengingat Allah. Karena lisan pada mulanya Allah ciptakan sebagai penunjuk apa yang ada di dalam hati. Maka ulama mutaakhirin menyebutkan, zikirlah dengan lisanmu, sebutlah Allah dengan lisanmu. Tapi ingat, itu bukan zikir asli. Karena zikir itu mengingat. Sedangkan mengingat nggak boleh pakai lidah, harus pakai hati. Cuma kenapa harus pakai lidah? Agar dari lisan turun ke hati. Makanya disebut unggal poe, denyangsang di dalam hati. Allah, 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 Allah. Kok nggak ada yang nyangsang dalam hati satupun asma Allah? Nah, sehingga kalau orang dulu mulanya zikirnya dari kolbu, setelah dari kolbu terucap ke lisan. Kalau orang zaman sekarang zikirnya dimulai dari lisan, kemudian berusaha ditanamkan ke dalam kalbu. Bisa dipahami? Nah, kemudian penyebutan dan lain-lain, ya saya sepaham. Mungkin yang dimaksud penyebutan tadi adalah zikir secara lisan yang tidak ditanamkan ke dalam hati. Sedangkan zikir, apapun pekerjaannya, mau itu mengucap, mau itu bergerak, mau itu diam, asal itu menjadi sebab mengingat Allah, maka bisa disebut zikir. Sekali lagi apanya? Zikir itu mengingat. Mau itu mengucap, mau itu bergerak, atau bahkan diam, yang bisa mengingat kepada Allah, maka itu disebut zikir. Bapak baca Quran, ingat gak ke Allah, Pak? Mestinya ingat, karena ada tadabburnya, karena di dalamnya diterangkan surga, diterangkan neraka. Zikir bukan, Pak? Zikir. Ketika Bapak baca sholawat, ingat gak kepada Allah, Pak? Ingat, karena Allah yang mengutus Rasulullah. Rasulullah diutus kepada kita sebagai hambanya dan umatnya. Nah, sehingga apapun yang kita ucapkan, asal itu mengingat Allah, zikir. Ketika sholat, Allahu Akbar, ingat gak ke Allah, Pak? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, as-sholatu li zikri. Sholat itu fungsinya untuk mengingatku. Kalau kita kan enggak, apa? Sholat tugasnya memecahkan masalah kehidupan. Padahal aslinya sholat adalah untuk mengingat Allah. Nah, sehingga kalau disebut zikir, apa zikir? Hakikatnya adalah mengingat Allah di dalam hati. Itu Pak. Cekap Pak.
Pami cekap ditutup ku doa, mudah-mudahan sing ada manfaatnya umumnya bagi kita semua, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.